Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Jafar Irsad Atin dengan NPM 22220003 dari mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Zionisme Israel. Ya, sebelum masuk ke materi, ada rincian materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang Zionisme Israel. Yang kedua, pengertian Zionisme Israel. Lalu yang ketiga, tujuan Zionis Israel. Dan yang terakhir, peranan World Zionist Organization atau WZO dalam mendirikan negara Israel. Ya, yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Zionisme Israel. Yahudi adalah nama sebuah bangsa yang berasal dari bangsa Ur di Mesopotamia. Bangsa ini tidak mempunyai tempat tinggal yang resmi. Sejak zaman Nabi Muhammad alaihissalam, mereka terusir dari Mesir. Kemudian mereka menetap di kota Yerusalem sekarang. Disinilah bangsa Yahudi mengalami masa kejayaan dan kebesaran di bawah pimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hingga sekarang pun masih ada petisan gedung pemuja Nabi Sulaiman itu. Nah, bangsa Yahudi menganggap bahwa Tuhan telah menghadirkan tanah Palestina itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham, nenek moyang bangsa Yahudi dan Arab Ismail. Bagi mereka, bangsa lain yang menduduki Palestina hanya merupakan bangsa penjajah saja. Dan mereka menganggap merekalah umat pilihan Allah untuk memimpin dunia yang merasa diistimewakan dengan kelebihan ilmu dan kecerdasan, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mengembalikan suatu hak mereka yang telah dirampas oleh rakyat lain selain rakyat Yahudi sendiri. Nah, di sini terlihat sekali bahwa bangsa Yahudi merupakan bangsa yang dianggap zalim. Dengan adanya tanggapan dan bangsa Yahudi bahwa tanah Palestina merupakan tanah air mereka dan atas dasar persamaan agama untuk kembali hidup di tanah Palestina, maka dibentuk suatu gerakan dengan corak politik yang disebut dengan gerakan Zionisme. Lalu materi selanjutnya yaitu pengertian Zionisme. Zionisme adalah suatu gerakan yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Palestina yang didasarkan pada perasaan agama, di mana Palestina mempunyai arti yang penting sekali dalam hal agama dan sejarah bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, mereka mempunyai cita-cita mendirikan sebuah negara yaitu Israel di Palestina. Hal ini yang menimbulkan keresahan bangsa Arab akan hak terhadap tanah Palestina yang telah berabad-abad lamanya mendiami daerah tersebut. Kemudian mereka menghadap Sri Paus di Vatikan untuk memohon pertolongan bagi saudara-saudara mereka. Kemudian Sri Paus memberikan jawaban dengan berpidato di depan gereja guna memperingati kedatangan Yesus di kota Baitul Maqdis. Dan ia berkata, "Kami tidak mungkin dapat melupakan bumi Yesus, bumi Palestina, tempat Yesus mengajarkan kasih, lalu wafat di sana demi perdamaian umat manusia." Kemudian diungkapkan cita-citanya akan datangnya suatu hari saat kedua bangsa penghuni negeri Palestina, Arab dan Yahudi akan mengakui eksistensi dan hak masing-masing sehingga mereka dapat bersama-sama hidup dalam kedamaian. Dan itulah sebabnya Palestina, kata mereka, adalah suatu masalah ras, bangsa dan bukannya masalah agama. Dan begitulah yang digambarkan kepada kita oleh kaum penipu dan tertipu. Lalu selanjutnya yaitu tujuan Zionisme. Pada 1895 diadakan Kongres Zionisme yang pertama di Basel, Switzerland. Nah, kongres ini bertujuan untuk menganalisa strategi mereka yang akan dilancarkan demi mencapai maksud mereka, yaitu menjadikan dunia sebagai budak Zionisme, dan akan mendirikan pemerintahan Zionis internasional dengan ibu kota Al-Quds, Yerusalem. Sejak itu, Zionisme memasuki gelanggang politik yang menitik beratkan pada corak kebangsaan. Nah, adapun tujuan Zionisme yaitu yang pertama mempersekutukan orang-orang Yahudi di seluruh dunia menjadi satu
nation dan tidak hanya menjadi satu ras. Yang kedua, menuntut Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Lalu yang ketiga, mendirikan kembali negara Yahudi Israel di Palestina. Yang keempat yaitu mengusahakan kembalinya rakyat Yahudi ke Palestina. Nah, ada juga Kongres Zionisme ini menyepakati bahwa tempat imigrasi bangsa Yahudi ini adalah Palestina dan sekiranya yang mana didasari atas beberapa faktor. Faktor pertama yaitu Palestina dipandang sebagai tanah air mereka. Lalu yang kedua, boleh dikatakan bangsa Yahudi yang terbesar di seluruh dunia itu tidak sangat disukai oleh bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Yang ketiga, Palestina adalah tanah suci agama Yahudi. Dengan didasari tujuan Zionisme tersebut, maka mereka mulai melakukan tindakan seperti cara Yahudi merebut tanah dari para penduduk Palestina dengan cara yang sangat licik, di mana mereka mengetahui banyak penduduk Palestina yang miskin dan bisa dimanfaatkan untuk meminjamkan uang dengan bunga yang besar. Jika penduduk Palestina yang miskin tersebut tidak dapat membayar hutang dengan bunganya, lama-kelamaan tanah Palestina banyak jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Lalu materi selanjutnya yaitu peranan World Zionist Organization atau WZO dalam mendirikan negara Israel. Pada 2 November 1917 mengeluarkan deklarasi Balfour yang tentunya atas hasil perundingan dengan Dr. Chaim Weizmann sebagai pemimpin Zionisme. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama yaitu akan mendirikan a national home untuk bangsa Yahudi di Palestina. Yang kedua yaitu hak-hak bangsa yang bukan Yahudi tidak akan dirugikan. Pengeluaran Balfour Declaration ini diprotes keras oleh bangsa Arab karena dianggap merugikan dan terang-terangan melanggar janji-janji kepada mereka, dan sebaliknya Balfour Declaration diterima dengan gembira oleh bangsa Yahudi sehingga masalah Palestina ini menjadi suatu persengketaan segitiga antara Inggris, Yahudi, dan Arab. Di sini dapatlah dilihat sesungguhnya salibisme mendukung berdirinya negara Israel dan menganggap kembalinya kaum Yahudi ke Palestina sebagai suatu mukjizat kitab suci Injil dan tanda kebesarannya, seperti halnya Weizmann telah menyebutkan hal ini dalam buku harinya. Pada Mei 1942, para tokoh Zionisme Amerika mengeluarkan sebuah program yang dikenal dengan nama Build More Program yang berhasil dijadikan program khusus WZO pada November. Program tersebut merumuskan suatu usaha untuk menjadikan Palestina sebagai daerah Commonwealth Yahudi seusai Perang Dunia II. Tuntutan kaum Yahudi di Palestina terhadap politik keras Inggris dan kegagalan kerangkaan usulan praktis yang diajukan oleh Komite Pemeriksaan Inggris Amerika pada 1946. Kemudian pada 29 November 1947 diputuskan untuk membagi Palestina menjadi daerah Arab dan daerah Yahudi. Keputusan ini berarti kemenangan kaum Yahudi dikarenakan dunia mengakui adanya daerah Yahudi di Palestina. Fakta ini merupakan benih negara Israel yang ingin mereka wujudkan. Maka meletuslah pertempuran antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi dengan sangat hebat. Pada 15 Mei 1908, Inggris mengakhiri mandatnya atas Palestina dan menyerahkan kembali pada PBB. Bertepatan keluarnya Inggris dari Palestina, bangsa Yahudi memproklamasikan berdirinya Republik Israel dan sebagai presiden pertamanya dipilih Dr. Chaim Weizmann, pemimpin gerakan Zionisme. Negara baru ini mendapat pengakuan dari Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara lainnya, sedangkan Inggris tidak mengakuinya. Setelah proklamasi Israel, segeralah negara-negara di Arab bergabung dalam Arab League yang terdiri dari Mesir, Arabia, Yaman, Irak, Yordania, Lebanon, serta Syria.
Mereka langsung menyerbu ke Palestina untuk menghancurkan Israel, akan tetapi mengalami kegagalan dan ternyata Israel cukup kuat menahan serbuan Arab Lenyu tersebut. Akibatnya keadaan Palestina masih merupakan api yang belum padam sama sekali dan suatu waktu dapat menyala kembali. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi Zionisme Israel tersebut. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.